Memangnya kamu kesal dengan siapa? Tanya Lulu penasaran. Pasalnya Rina sudah lama tidak marah-marah seperti ini, seingat Lulu Rina marah karena dia pernah dikhianati dan dia memberi pelajaran yang sangat memprihatinkan. Ada aja, tuh orang kagak ada perasaannya. Jika tuh orang dekat, sudah gue ajak duel deh, jawab Rina semakin kesal. Sabar, jangan memancing emosi, ucap Lulu menenangkan sahabatnya yang satu ini. Lu kira gue mau nangkep ikan pakai mancing segala, jawab Rina sambil menggerutu tidak jelas. Sakarepmu wae Rin, ucap Lulu sambil menatap wajah Rina yang sedang marah-marah seperti lagi PMS. Idi si Lulu ambekan, ucap Rina malah meledek Lulu. Kalau nggak ambekan ya matilah Rina, jawab Lulu geleng-geleng kepala. Oh, iyakah? Tanya Rina lagi dengan tatapan anehnya. Tiba-tiba ponselnya berdering, tertera di layar nama Popon Teflon yang memanggil. Rina langsung beranjak pergi dari kamar menuju taman dengan berlari. Tapi tidak mengangkat panggilan dari Devon. Kenapa tuh anak? Aneh, gumam Lulu yang di dalam kamar kosan Rina. Dia lalu menguncinya dengan rapat supaya tidak ada yang curiga jika di dalam ada orang. Sedangkan Rina sudah sampai di taman dan melihat sosok yang semalam dia kirim pesan. Dan betapa terkejutnya dia melihat anak kecil berada dalam gendongannya. Siapa dia? Tanya Rina langsung dan tanpa basa-basi lagi. Dia anak gue, jawab Devon dengan tegasnya mengakui jika anak yang sedang bersama dengannya adalah anaknya. Rina menatap sinis, lalu tanpa basa-basi lagi dia menghadiahi bogeman mentah pada wajah yang sok di mata Rina. Rina melakukan itu setelah anak kecil tadi sudah dibawa oleh pengasuhnya. Devon terhuyung dan sudut bibirnya terluka. Karena Rina mengerahkan seluruh tenaganya. Bangun lubang asteris sat. Lu sudah membuat sahabat gue menderita. Ucap Rina terus melayangkan pu asteris ulannya pada Devon. Devon hanya diam saja menerima apapun dari Rina. Karena memang dia yang salah. Dia menikahi Lulu tanpa mencari tahu dulu masa lalunya. Hingga terjadilah kejadian seperti ini. Baji asteris gan lu, gue sudah memperingatkan lu sejak awal. Tapi lu dengan sengajanya membuatnya menangis dan, Rina tidak melanjutkan ucapannya. Dia benar-benar sudah dipenuhi dengan emosi dan juga kemarahan yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Untung saja taman kota sedang sepi, jadi Rina dengan leluasa mega asteris Devon tanpa ampun. Devon sudah ambruk di atas rerumputan di taman tersebut. Mungkin ada beberapa tulang yang patah akibat pukulan dari Rina dan juga banti asteris gan darinya. Rina seperti kesetanan memukuli Devon. Untung saja Rudy datang tepat waktu. Jika tidak entah apa yang terjadi pada Devon selanjutnya. Lepas, gue harus memasteris nu baji asteris gan itu, teriak Rina memberontak. Dasar ban asteris sat, sini lu, gue belum puas membuat lu tidak berdaya. Gue tidak terima saudara gue lu bikin sakit hati dan menderita karena lu. Rina masih berteriak-teriak, dan penampilannya sudah sangat berantakan. Dengan ragu Rudy langsung memeluk dan menenangkan Rina yang masih sangat emosi. Rudy menangkup kedua pipi Rina dan berbicara padanya. Rina tenanglah. Kau bisa masuk penjara karena telah menganiaya seseorang. Ucap Rudy saat Rina masih memberontak ingin terus memukuli Devon yang sudah tidak sadarkan diri lagi. Barulah Rina sedikit tenang setelah melihat Devon tidak ada di hadapannya lagi. Rudy sudah menghubungi ambulans untuk membawa Devon ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Kamu sudah tenang? Tanya Rudy sambil menyodorkan satu botol air mineral. Rina menerimanya dan langsung meminumnya. Nafasnya masih naik turun, dia masih sangat emosi dibuatnya. Kamu kenapa sampai memukuli orang hingga hampir wassalam? Tanya Rudy setelah Rina meminum air darinya. Gue masih belum puas, jawab Rina masih dengan tatapan tajam dan penuh dengan amarah juga dendam. Untung saja taman sepi. Jika tidak, kamu akan viral karena sudah membuat orang hampir menemui malaikat Israel, ucap Rudy lagi supaya Rina lebih tenang. Kenapa nggak sekalian saja berkenalan dan dibawa oleh malaikat Israel? Jika iya, maka gue dengan senang hati mendekam di penjara karena gue sudah bisa membalaskan sakit hati saudara gue. Jawab Rina masih menggebu-gebu dan penuh emosi. Istighfar Rin, istighfar. Sebut nama Allah, kamu tidak boleh bersikap berlebihan seperti itu. Itu sangat dibenci oleh Allah, kamu pasti sangat tahu akan hal itu. Ingat Rin, jangan biarkan hati kamu menjadi hitam karena dipenuhi dengan dendam dan kebencian.
Kelak kamu sendiri yang akan rugi, ucap Rudy sambil memegang bahu Rina yang masih sangat tegang. Kamu boleh marah, boleh emosi, boleh kecewa. Tapi jangan biarkan akal dan hati kamu dipenuhi dengan itu semua. Kelak kamu akan menyesalinya seumur hidup kamu. Percayalah, jika semua akan baik-baik saja jika kita tidak melakukan itu semua, lanjutnya lagi. Rina beberapa kali mengucapkan istighfar dan menyebut asma Allah. Dia sedikit tenang dan bisa meredam emosinya, dia benar-benar dipenuhi dengan emosi. Tiba-tiba Rina menangis dengan sesegukan. Dia mungkin menyesali perbuatannya yang sudah di luar batas. Bagaimana jika Lulu tahu jika dia sudah membuat suaminya menjadi seperti ini? Apa dia siap menerima kebencian dari Lulu? Menangislah, dengan menangis bisa meringankan beban berat yang ada di dalam hati kamu. Kamu memang wanita yang tangguh, tapi tetap, kamu adalah seorang wanita yang bisa menangis dan juga bersedih. Tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan itu sendiri. Kita harus bisa menghadapinya dengan lapang dada, ucap Rudy lalu memeluk Rina dan membiarkan dia menangis di bahunya yang kokoh. Rina masih menangis. Lumayan lama, tapi dia berhenti menangis dan akan pergi dari hadapan Rudy. Terima kasih untuk segalanya Om, maaf sudah membuat baju Om basah. Aku harus pergi, aku ingin menemui pria itu, ucap Rina ingin berlari. Tapi tangannya digenggam oleh Rudy. Rina menoleh dan menatap tangannya yang dipegang oleh Rudy. Rudy yang menyadari tatapan tajam Rina langsung melepaskannya. Maaf, saya hanya mau bilang, bersihkan dulu diri kamu baru bisa menemuinya. Dan ingat satu hal, jangan membuat keributan lagi di sana, ucap Rudy lalu pergi lebih dulu menuju mobilnya yang terparkir tidak jauh dari taman. Rina berjalan menyusuri jalanan menuju kosannya dengan gontai dan mungkin jika tidak kenal. Mereka menganggap Rina tidak waras, karena penampilannya sangat berantakan dan dia tidak menggunakan alas kaki atau sandal. Rina memasuki kosannya dan dia mendapati Lulu yang sedang berdiri menatapnya dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. Rina langsung membersihkan dirinya dan ikut duduk setelah selesai mandi dan berganti pakaian. Lulu masih menatapi Rina yang duduk di hadapannya saat ini. Dia tidak mengucapkan apapun pada Rina hingga Rina sendiri yang membuka suara. Ada apa Lu? Tanya Rina. Bayi aku Rin, jawab Lulu dengan pandangan kosong. Kenapa dengan bayi kamu? Tanya Rina semakin panik. Takut terjadi sesuatu pada sahabat rasa saudara. Tadi aku periksa di bidan yang tidak jauh dari sini. Ternyata bayiku tidak bisa berkembang dengan baik. Aku disuruh untuk USG ke dokter kandungan supaya lebih jelas. Aku takut terjadi sesuatu pada bayi aku Rin, aku takut, ucap Lulu sambil terisak. Rina memeluk tubuh Lulu yang bergetar karena menangis. Rina ikut meneteskan air matanya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan pada Lulu. Rina hanya bisa menenangkan saja. Kita bersiap untuk segera ke rumah sakit. Supaya bisa tahu kondisinya, ucap Rina sambil mengusap air mata di pipi Lulu. Bersiaplah, kita pergi sekarang, lanjut Rina lagi mengajak Lulu mengganti pakaiannya. Mereka berdua berjalan beriringan, Lulu sengaja menggunakan pakaian syari dan menggunakan masker untuk menutupi wajahnya. Rina mendaftarkan Lulu ke dokter spesialis Obgyn. Lalu mereka berdua duduk di bangku ruang tunggu untuk menunggu nama Lulu dipanggil. Lulu masih saja menangis, dia tidak tahu jika kehamilannya bermasalah. Apa yang harus dia katakan pada Devon? Devon pasti sangat kecewa padanya. Rina selalu memeluk Lulu dan menenangkannya. Dia tahu, itu pasti sangat menyakitkan bagi seorang ibu jika sampai terjadi sesuatu pada calon bayinya. Tenang saja Lu, dan jangan berhenti berdoa supaya semuanya baik-baik saja. Insya Allah, atas izinnya pasti akan baik-baik saja, ucap Rina selalu berada di sampingnya. Lalu nama Lucinta dipanggil dan mereka berdua masuk ke dalam menemui Dokter Obgyn yang akan memeriksa Lulu. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Tanya Dokter Obgyn tersebut. Iya dok, saudara saya tadi periksa ke bidan terdekat. Lalu bidan tersebut bilang jika bayi dalam kandungan saudara saya tidak berkembang. Dan mendapat rujukan untuk datang kemari, jelas Rina. Dokter Obgyn tersebut mendengarkan penjelasan dari Rina dan tidak lama kemudian dia mengarahkan Lulu untuk berbaring dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kondisi janinnya bukan tidak bisa berkembang. Cuman karena faktor tertentu mengakibatkan janin Anda seperti tidak berkembang. Tapi Anda lihatlah, janinnya sehat, detak jantungnya juga normal.
Cuman ada satu hal yang memungkinkan janin bisa seperti yang bidan tadi jelaskan. Karena bidan hanya perkiraan dan tidak menggunakan alat USG makanya bilang begitu, jelas Dokter Obgyn tersebut. Ibu tidak boleh stres dan banyak pikiran. Jangan memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi, tadi saat ibu panik ibu merasakan sakit di bagian sini kan? Tanya dokter sambil mengarahkan alat USG. Rina dan Lulu menatapnya dengan intens hingga dokternya mengarahkan pada janin yang hampir berbentuk sempurna. Ini kandungannya sudah melewati trimester pertama ya Bu. Sudah memasuki minggu ke-13. Semuanya sehat dan bagus, tekanan darah juga normal. Dan apa ibu masih mengalami mual dan muntah? Tanya dokter Obgyn tersebut. Alhamdulillah tidak dok, hanya di awal saja mengalaminya, jawab Lulu. Baiklah jika begitu, saya akan kasih resep vitamin dan juga penguat kandungan saja ya Bu, nanti bisa minum susu hamil juga supaya lebih sehat dan ibunya juga bertenaga, jelas dokter Obgyn. Terima kasih dok, kami permisi, ucap Rina menerima resep dari dokter dan keluar dari ruangan dokter Obgyn dengan masih menggenggam tangan Lulu. Kamu sudah tenang kan? Kamu jangan berpikiran yang macam-macam, ingat. Kamu ini sedang mengandung, jangan sampai pikiran jelek membuat janin kamu juga merasakannya. Dia sangat peka terhadap perasaan mamanya, ucap Rina mengingatkan Lulu supaya tidak terlalu banyak pikiran. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku mau tebus obat dulu. Jangan kemana-mana, ucap Rina sambil beranjak pergi menuju apotik yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Lulu menunggu Rina menebus obat sambil melihat-lihat ponselnya dan membuka sosial medianya, yang sudah lama tidak dia buka. Saat akan keluar tiba-tiba ada nomor tidak dikenal masuk, tapi dia kenal dengan nomornya. Itu adalah nomor ponsel suaminya. Lulu mengabaikannya dan langsung mematikan ponselnya. Tidak lama kemudian Rina datang membawa obat dan juga susu untuk ibu hamil. Di saat Rina dan Lulu sudah pergi, orang-orang suruhan Devon menyusuri rumah sakit hingga memasuki seluruh ruangan perawatan para pasien. Tapi hasilnya tidak ada, mereka tidak menemukan nyonya mereka. Maaf tuan kami tidak bisa menemukan nyonya, ucap salah seorang pria suruhan Devon. Kenapa tidak? Baru saja dia menggunakan sosial medianya. Di rumah sakit ini juga kenapa tidak ketemu? Ucap Devon dengan marahnya. Jika kondisi Devon tidak parah pasti dia sendiri yang akan mencari istrinya. Tapi jangankan untuk mencari istrinya, bergerak saja tidak bisa. Kondisi Devon sangat parah dan memprihatinkan, kedua tangan dan kakinya patah, juga ada tulang rusuknya yang retak. Tuan jangan khawatir dulu, karena nyonya masih berada di kota kecil ini. Kami akan berusaha untuk mencarinya, ucap orang suruhan dari Devon. Kerjakan dengan baik, saya tidak mau mendengar ada kegagalan lagi. Saya mau ditemukan secepatnya, ucap Devon penuh dengan ancaman. Baik tuan, jawab mereka kompak lalu beranjak pergi dari ruangan perawatan Devon. Devon sengaja tidak memberi tahu keluarganya tentang kondisi yang dia alami saat ini. Dia tidak mau jika Rina akan mendapatkan hukuman dari keluarganya karena sudah membuatnya seperti ini. Pemulihan Devon juga pasti sangat lama, karena dia mengalami cedera lumayan parah. Untung saja Rina menyerang tubuh dan kakinya saja. Jadi kepalanya masih aman tapi tidak dengan wajahnya. Wajah tampan seorang mantan Casanova menjadi bengkak dan juga tidak bisa dikenali lagi. Devon sudah seperti maling jemuran yang ketangkap basah oleh warga dan langsung dihajar rame-rame. Sedangkan Rina mengajak Lulu ke sebuah kafe yang tidak jauh dari rumah sakit tempat dia periksa tadi. Dia ingin Lulu bisa melupakan dulu sejenak masalahnya dengan Devon. Apalagi Rina sudah memberinya pelajaran yang sangat setimpal. Lu marah nggak jika gue menghajar si Teflon itu? Tanya Rina sambil makan makanan pesanannya. Menghajar dalam artian memu asteris ul begitu. Lulu balik bertanya. Iya, aku mematahkan tulang tangan dan kakinya mungkin bisa lebih parah lagi seperti tulang rusuk atau ekor mungkin, jawab Rina cuek dan masih asik dengan makanannya. Kamu sadis banget Rin, biar bagaimanapun dia kan suami aku, ucap Lulu sambil memanyunkan bibirnya. Ya gimana gue nggak kesel coba, lu disakiti hingga lu kayak gini. Gue nggak bisa tinggal diam lah, ucap Rina dengan menggebu-gebu. Ya tapi cara kamu terlalu sadis tahu, jawab Lulu sambil makan makanannya juga. Jika lu mau marah juga nggak apa-apa lu. Soalnya gue sudah puas membuatnya merasakan sakit, ucap Rina tanpa beban.
Kamu serius melakukan itu pada Devon Rin? Tanya Lulu lagi memastikan. Iya, dia bahkan dirawat di rumah sakit tempat lu tadi periksa, jawab Rina tanpa beban. Jadi kamu serius sudah melakukan itu padanya? Tanya Lulu dengan tatapan yang melotot sempurna. Biasa saja kali lu nanggepinnya. Gue saja biasa, jawab Rina masih saja santai kayak di pantai. Rina, aku serius, ucap Lulu dengan pandangan memohonnya. Iya, tadi pas gue keluar dan pulang dalam keadaan acak-acakan. Gue abis ngehajar laki lu, jawab Rina dengan dingin dan datarnya. Terus bagaimana keadaannya? Apa dia baik-baik saja? Tanya Lulu beruntun. Ya jelas mengenaskan lah. Lu tahu sendiri kan jika gue sedang marah gue nggak pandang bulu, jawab Rina dengan sangat dingin. Aku mau melihatnya. Aku mau tahu keadaannya, ucap Lulu sambil beranjak dari duduknya. Lu yakin mau menemuinya? Di sana ada istri mudanya dan juga anak hasil hubungan mereka berdua, tanya Rina dengan sengaja membuat Lulu tidak jadi melangkahkan kakinya. Lulu duduk kembali di kursi yang tadi dia duduki. Lulu menatap kosong ke depan dan tidak melanjutkan makannya lagi. Lu harus makan dan juga jangan terlalu banyak pikiran. Lu masih ingatkan lesanan dokter tadi? Ucap Rina saat Lulu mulai melamun kembali. Itu sih jika lu emang masih menginginkan bayi lu tetap berada di dalam rahim lu, ucapan Rina sangat menohok bagi Lulu. Dia tidak mungkin membiarkan calon bayinya kenapa-kenapa. Lulu melanjutkan makannya dengan lahap. Walau rasanya tidak enak, tapi dia harus memakannya demi bayi yang ada di dalam kandungannya. Rina hanya tersenyum tipis melihat Lulu yang mau melanjutkan makannya lagi. Walau dengan berderai air mata, tapi tetap memakannya hingga habis tak bersisa. Lu itu makan kenapa sambil nangis? Lu kayak tidak menerima rezeki tahu nggak? Ucap Rina sambil menggelengkan kepalanya. Lu mau menjenguk lelaki bregesek itu kan? Ayok, ajak Rina setelah membayar semua makanannya. Enggak Rin, kita pulang saja ke kosan kamu saja. Aku nggak mau terjadi apa-apa terhadap calon bayiku, ucap Lulu sambil menarik tangan Rina melangkah pergi. Lu yakin? Lu nggak mau ketemu sama keluarga lu? Tanya Rina, dia ingin supaya Lulu mau menemui keluarganya. Walau bagaimanapun ibunya Lulu harus tahu jika Lulu berada di dekat mereka. Dan sedang menghadapi masalah, dia tidak mau jika nanti dia yang disalahkan oleh ibunya Lulu. Karena dia sudah menyembunyikan Lulu, Rina tidak bisa terus berbohong dan membuat Lulu seperti tahanan yang dikurung. Aku belum siap untuk bertemu dengan mereka semua Rin, ucap Lulu dengan menunduk. Lu, mau tidak mau harus menemuinya Lu. Walau lu tidak harus bilang jika lu sama si Popon Teflon nggak ada masalah. Lu bilang saja jika lu sedang ingin ketemu ibu lu atau apalah terserah lu mau alasan apa. Yang jelas gue nggak bisa nyembunyiin lu di dalam kosan gue lu cinta putri, jelas Rina sambil terus menghembuskan nafasnya kasar. Aku tahu Rin, tapi aku takut nanti ibu bertanya yang macam-macam. Terus aku nggak bisa jawab gimana? Tanya Lulu lagi sambil menatap wajah Rina yang sudah kesal. Lulu, sejak kapan lu jadi bot asteris H kayak gini? Ya alasan apa kek, yang penting gue nggak akan kena masalah ke depannya, jawab Rina dengan berjalan lebih dulu. Rin tunggu dulu, aku masih ingin bicara, panggil Lulu sambil mengejar langkah kaki Rina. Mereka berdua berjalan beriringan menuju arah pulang. Sesekali Lulu berhenti untuk membeli camilan dan membeli apapun yang menurutnya menarik. Rina tidak masalah akan hal itu. Dia malah senang bisa melihat Lulu bisa ceria kembali, itu sudah lebih baik. Karena dia sudah lelah melihat Lulu yang selalu murung dan sedih.